Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga semuanya senantiasa dalam berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Baik. Saya, Suster Yohanika Stefani dari Kongregasi MASF. Sebagai umat Katolik, izinkan saya melihat bersama Anda sejarah keselamatan Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, kita melihat jejak-jejak keselamatan yang ditawarkan dan diberikan kepada bangsa Israel. Berkali-kali bangsa Israel tidak taat dan memberontak pada Allah. Tetapi Allah senantiasa menawarkan pengampunan dan merangkul kembali. Dalam sejarah keselamatan Allah yang ada dalam diri kita juga tak berbeda dengan bangsa Israel. Berapa kali kita tidak taat pada kehendak Allah dan selalu memberontak pada kehendaknya. Namun Allah tetap baik dan mengampuni kita asal kita bertobat. Dalam minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Masa Prapaskah kita diajak pantang dan puasa, banyak membaca kitab suci dan berdoa. Untuk apa semuanya itu? Mencari pahala? Jelas bukan. Puasa, pantang, membaca kitab suci, banyak berdoa, supaya kita bisa fokus melihat, merenungkan, merasakan kebaikan Allah yang sudah kita terima. Dan apa saja yang telah kita lakukan sebagai jawaban kepada Allah. Dengan jujur, kita sering berbuat dan bertindak tidak sesuai dengan kehendak Allah. Masa Prapaskah, kesempatan untuk bertobat dan membaharui diri. Manusia dalam hidupnya sering disibukkan mencari diri sendiri dengan mencari pujian, pengakuan, penghargaan, kesuksesan. Bila tidak dapat, buahnya kekecewaan, putus asa, dan menyalahkan Tuhan. Dengan adanya COVID-19, manusia di dunia digoncangkan oleh alam semesta. Negara besar maupun kecil, kaya atau miskin, pandai atau tidak pandai, semua dibuat tidak berdaya oleh virus corona yang kecil. Mata kita tidak mampu melihat. Situasi pandemi ini mengajak kita untuk memilih dan menentukan sikap. 1. Acuh, marah, bingung, buahnya adalah kegelapan dan putus asa. 2. Menyadari ketidakberdayaan kita dan mohon ampun pada Allah. Yesus adalah terang dunia. Maka kita dengan rendah hati bertanya, Yesus, apa yang harus kami perbuat? Yesus mengatakan, biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan akan menghasilkan banyak buah. Jika tidak, biji tetap satu dan tidak berguna. Yesus juga mengatakan, barang siapa melayani aku, harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kata-kata Yesus itu
mengajak kita merubah orientasi hidup dari demi aku dan sesuatu yang di luar, tetapi ujungnya demi aku, berubah demi Allah aku menjalani kehidupan ini dan melayani sesama. Buahnya, Allah menghargai kita dan sama makin memuji Allah dan menghormati kita. Saya sebagai tenaga pastoral dan mengasuh anak-anak di penitipan anak sempat mengalami syok dan tidak tahu apa yang harus diperbuat dalam masa pandemi ini. Tetapi dengan bimbingan Tuhan, pelan-pelan saya menemukan jalan terang itu. Saya dapat berpastoral lewat virtual dan dapat menambah ilmu juga lewat virtual. Ini memerlukan kerjasama dengan para suster, dan para suster sangat mendukung kegiatan saya ini, sehingga yang tadinya tidak tahu apa sekarang banyak kegiatan, justru kadang-kadang kurang waktu karena melayani ini. Maka marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jangan putus asa. Marilah kita bersama-sama bersama Tuhan mencari apa yang bisa kita perbuat dan mendorong teman-teman juga untuk menemukan apa yang bisa dilakukan. Percayalah, di balik kegelapan ada sinar harapan menuju dunia baru. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dalam masa pandemi ini Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami agar kami masing-masing dapat menemukan jalan untuk mengatasi. Harapan dan pujian ini kami haturkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.